Selamat siang Bu Adventina. Jadi perkenalkan, nama saya Elizabeth dari kelompok 10. Nah, kelompok 10 terdiri dari 4 orang. Nah, pada video kali ini kelompok 10 akan menjelaskan tentang pembuatan atau penyelesaian project UTS Tech Skill. Nah, tahap-tahap prosesnya akan dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan Google Form atau kuesioner online dengan menggunakan Google Form. Pertama-tama, kita akan membuka Google Form terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka Google Form, maka tampilannya akan terlihat adalah seperti ini. Nah, lalu di sini ada beberapa bagian, itu ada bagian pertama dan juga ada bagian pertanyaan. Nah, di bagian yang pertama ini, di formulir tanpa judul, kita menuliskan judul dari Google Form ini. Kalau kelompok 10 menyepakati judul formulirnya adalah ini penelitian kelompok 10. Lalu juga ada bagian deskripsi formulir. Di bagian deskripsi formulir, kelompok mengisi tentang informed consent atau persetujuan responden. Nah, lalu di bagian selanjutnya, kelompok membuat data demografis. Dengan judul kita bisa ganti lagi menjadi data demografis. Nah, di data demografis ini itu terdiri dari beberapa bagian seperti nama, inisial, usia, jenis kelamin, dan lainnya. Nah, saya akan contohkan itu nama atau inisial. Nah, nama atau inisial ini pilihannya adalah jawaban singkat. Nah, kita lanjut ke kita juga harus mengklik wajib diisi agar partisipan tidak melewati bagian ini. Lalu ketika kita mau menambahkan pertanyaan, kita tinggal klik tanda ini untuk menambah pertanyaan. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Bagian selanjutnya kita ganti pertanyaan. Dan di deskripsi kita menuliskan instruksi dalam pengerjaan. Kita tinggal copy paste. Nah, setelah itu kita masuk membuat pertanyaan. Kita bisa klik tanda plus ini untuk membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan 1 itu kita tinggal copy. Kita membuat pertanyaan yang pertama. Kita mau jawabannya itu adalah skala linear. Jadi kita bisa ganti di sini, kita ganti ke skala linear. Nah, kalau kelompok itu skala linearnya disepakati 0 sampai 8. Kita juga jangan lupa untuk membuat keterangannya. 0 adalah sangat tidak setuju dan 8 adalah sangat setuju. Kita juga jangan lupa untuk wajib diisi, diklik supaya nggak terlewat. Nah, untuk menambah pertanyaan kita tinggal tambah klik lagi seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat. Nah, kelompok sudah membuat sekitar 40 pertanyaan yang berkaitan dengan topik. 44 pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian kami. Juga ada, kita bisa lihat jawabannya. Di sini kita juga bisa mendownload dan kita bisa melihatnya dalam Excel atau spreadsheet. Nah, untuk mengirimkan pertanyaan ini atau Google Form ini, kita tinggal klik kirim. Nah, lalu bisa klik tautan, bisa masuk pada tautan, lalu salin, dan tinggal bagikan ke responden. Nah, jadi seperti itu di bagian pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Setiawan Salim dari kelompok 10. Hari ini saya akan menjelaskan tugas PSI 2 dan 3, yaitu tentang
reliabilitas dan deskriptif statistik. Sekarang kita sudah ada di dalam Microsoft Excel. Hal yang pertama akan kita lakukan adalah mencari variansi. Kita masukkan rumusnya, var, tarik dari atas sampai bawah. Angkanya kita pekerti dulu. Sudah dapat, dan selanjutnya akan kita tarik ke samping. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah variansinya. Kita masukkan lagi rumusnya sum, tarik dari 1,7. Nah, kita dapat jumlah variansinya adalah 35,6. Selanjutnya kita akan cari variansi totalnya. Kita masukkan var, kita tarik dari atas lagi sampai ke bawah. Kecil. Ya, variansi totalnya 797,7. Nah, sekarang kita akan masukkan lagi K-nya adalah 32, K dikurang 1 sama dengan 31. Kita masukkan jumlah variansinya 5, 6. Nah, sekarang kita akan mencari R hitung. R hitungnya adalah kita masukkan rumusnya, K kurung K dibagi K kurang 1, tutup kurung, bintang, K kurung lagi, variansi total dibagi jumlah variansi dibagi variansi total, tutup kurung, dan kita masukkan 1 kurang. Kita perkecil lagi. Sembilan. Hitungnya adalah 1. Nah, R table-nya N yang kita miliki adalah 21. Dikurang 2 sama dengan 19. Kita akan buka di sini. 19. Kita masukkan saja 0,37. Nah, kita bikin kesimpulannya. R hitung besar dari R table. R hitung 1.0 besar dari R table 0,37. Nah, ini kita sudah dapatkan di bagian reliabilitasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke deskriptif statistiknya. Hal yang pertama akan kita lakukan adalah kita copy semuanya. Nah, pastikan ketika mengcopy ke bagian deskriptif statistik, pastikan menggunakan paste spesial. Copy.
Nah, ini dia adalah hasil yang kita copy tadi. Kita akan bikin dulu. Nah, karena keterbatasan dari komputer saya, hasil dari data analisisnya akan dilanjutkan oleh PIC selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan tugas dari PIC yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat hasil statistik deskriptif. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, saya akan membuka data kelompok kami. Nah, ini adalah data kelompok kami. Lalu, saya akan membuka ke sheets yang deskriptif statistik. Nah, ini adalah hasil deskriptif statistik kelompok kami. Namun, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ini. Nah, yang pertama-tama dilakukan adalah kita pencet sheets yang reliabilitas. Kemudian kita copy, paste, mulai dari total sampai kolom yang ke-22. Kita klik Ctrl C. Kemudian kita kembali lagi ke sheets yang deskriptif statistik. Lalu saya paste di kolom F3 ini saja. Kita Ctrl V. Nah, tapi ternyata tulisannya seperti ini. Jadi kita harus pilih pastinya itu yang spesial, yang values and number formatting, sehingga bisa terbaca seperti ini. Kemudian saya akan ubah jadi rata tengah dan total ini di bold. Oke, kemudian saya akan membuat bordernya. Nah, sudah seperti ini, dan saya akan mencari tahu mean, standard error, median, modus, standar deviasi, standar variance, dan sebagainya. Caranya adalah yang pertama-tama kita klik data. Selanjutnya kita klik di analyze ini, kita lihat ada data analisis, kita klik itu. Namun kalau misalnya belum ada, harus add dulu data analisisnya. Nah, karena saya sudah ada, jadi saya langsung saja menjelaskan cara mendapatkan mean, standar deviasi, dan sebagainya. Kita klik data analisis, kemudian kita cari yang deskriptif statistik. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, kita harus input range-nya, yaitu dari total sampai yang kolom ke-24. Oke, kemudian labels inverse row-nya diklik. Kemudian untuk output range-nya saya pilih di kolom H. Kemudian klik summary statistiknya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, saya akan buat border. Ini saya akan merge dan di bold. Oke, berikut ini adalah hasilnya, dan ini karena desimalnya banyak, jadi saya akan ubah menjadi satu angka di belakang koma. Kita klik home. Caranya adalah klik home, kemudian kita perhatikan di bagian yang number, kemudian kita pilih yang decrease decimal sampai satu angka di belakang koma. Kita lakukan ke semua yang angkanya itu lebih dari satu di belakang koma. Oke, sekian hasil deskriptif statistiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh PIC yang keempat. Nama saya Miga Prasna, saya adalah PIC keempat. Nah, jadi dalam PIC keempat, tugasnya adalah melaporkan hasil dari tugas akhir. Nah, jadi tugasnya adalah
membuat lampiran A1 dan B1. Jadi di lampiran A1 adalah berupa pertanyaan kuesioner. Yang kedua, B1 adalah respon dari kuesioner tersebut. Nah, tugas dari ketiga, PIC keempat, adalah melaporkan reliabilitas Kromba Alpha yang sudah dilakukan dan ditaruh di bab 3. Sekarang kita share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah kita ke Word. Nah, jadi ini adalah laporan yang sudah dilakukan oleh kelompok kami dengan judul penelitian pengaruh media sosial terhadap kualitas pertemanan. Nah, karena kita mau melampirkan lampiran A1, jadi kita langsung ke lampiran A1 di sini. Nah, karena kita mau mencarinya, melampirkan pertanyaannya, kita ke form yang sudah kita buat. Nah, ini adalah formnya. Kita akan melakukan screenshot terhadap form ini. Karena butir pertanyaannya terlalu banyak, yaitu 44 butir pertanyaan, sehingga terlalu banyak kalau di copy. Jadi kita akan screenshotnya saja. Kita akan melakukan screenshot ini. Kita kembali lagi ke A1 dengan memindahkannya ke sini. Nah, ini adalah lampiran A1 yang berupa pertanyaan kuesioner. Nah, kedua kita mencari B1-nya. Nah, ini adalah respon kuesionernya. Nah, kita ke form, ke Excel, terus ke form responnya. Responnya dari penelitian ini adalah 23 orang. Karena terlalu banyak juga, sehingga kita akan melakukan screenshot kembali. Di sini kita akan melakukan screenshot terhadap responnya. Kemudian kita kembali lagi ke Microsoft Word dengan menaruhnya di sini seperti ini. Nah, yang ketiga adalah kita ke bab 3. Nah, kita akan di sini metode penelitian, kita akan melampirkan atau melaporkan reliabilitas yang sudah dilakukan oleh PIC kedua. Nah, karena reliabilitas ada di Excel, jadi kita ke Excel. Nah, ini adalah form reliabilitas, ada validitas, ada reliabilitas. Karena yang dilaporkan hanya reliabilitas, kita melaporkan reliabilitas. Ini adalah reliabilitas yang sudah dilakukan oleh PIC kedua. Jadi hasilnya, kesimpulannya adalah reliable. Nah, karena terlalu banyak juga untuk di-copy, jadi kita akan melakukannya dengan cara di-screenshot. Seperti ini. Di sini kita akan taruh di sini. Nah, seperti ini. Akan ke Word kembali dan membuat kesimpulannya. Nah, sekian. Terima kasih. Selamat malam Ibu Adventina dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Claudia Mika. Saya merupakan PIC yang 5. Nah, tugas saya di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana cara menaruh hasil statistik deskriptif kelompok kami di bab 4 berupa tabel. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara menaruh pertanyaan kuesioner di bab 3. Yang terakhir adalah bagaimana cara menaruh aktivitas kelompok kami melalui line di lampiran. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan membuka Excel mengenai hasil deskriptif statistik kelompok kami. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian saya akan men-screenshot layar ini. Karena saya sudah men-screenshot dan saya akan langsung masukkan saja di Word.
di bab 4. Oke, saya akan masukkan di bagian ini. Caranya adalah kita klik insert picture, kemudian cari gambar yang sudah di screenshot tadi. Oke, ini gambarnya, dan saya akan crop karena terlalu besar supaya gambarnya bisa dibaca lebih mudah. Oke, saya akan memperbesar. Oke, kemudian saya akan memberikan judul untuk tabel ini. Caranya adalah kita klik reference, kemudian insert caption. Karena ini berbentuk tabel, saya akan ganti labelnya menjadi tabel 4.1. Karena saya sudah pernah membuat, jadi saya langsung saja pencet tabel 4.1 titik. Kemudian saya akan memberikan judul hasil deskriptif statistik. Selanjutnya langsung saja kita klik OK. Kemudian tulisan ini akan saya ganti fontnya menjadi Times New Roman, school point, unitalic di bold, kemudian di rata tengah. Oke, ini adalah caranya. Lalu selanjutnya kita akan membuat pertanyaan kuesioner, gambarnya kita masukkan di bab 3 ini. Caranya sama seperti tadi, pertama-tama kita harus membuka dulu kuesioner kelompok kita. Nah, ini kuesioner kelompok kami ada 44 item butir. Langsung saja kita screenshot satu persatu. Karena saya sudah men-screenshotnya, jadi saya langsung akan memasukkan saja. Caranya juga sama seperti tadi, kita insert picture. Kemudian kita cari gambar yang sudah di screenshot. Nah, sama seperti tadi, karena gambarnya terlalu besar, akan saya crop. Oke, saya akan insert picture lagi. Cari lagi gambar yang sudah di screenshot. Oke, ini saya akan crop lagi. Sama seperti sebelumnya. Dan seterusnya. Karena terlalu banyak, jadi saya hanya menyentuhkan 2 saja. Oke, selanjutnya saya akan memberikan judul pada gambar ini. Caranya juga sama seperti tadi. Pertama-tama kita pencet reference, kemudian insert caption. Lalu karena ini adalah gambar, jadi labelnya saya akan ganti menjadi gambar. Karena saya sudah pernah membuat, jadi saya langsung saja klik gambar 3.2. Nah, di sini saya langsung memberikan judul pertanyaan kuesioner. Selanjutnya klik OK. Dan ini akan saya ubah lagi tulisannya menjadi Times New Roman, school point, unitalic di bold, kemudian di rata tengah. Oke, ini adalah caranya. Yang terakhir, bagaimana cara menaruh gambar hasil aktivitas kelompok kami.
Caranya juga sama, screenshot dulu chatnya. Karena saya sudah screenshot, jadi saya akan langsung saja menaruh insert picture. Kemudian cari gambar yang sudah di screenshot tadi. Nah, ini gambarnya. Oke, selanjutnya saya juga akan menambahkan lagi Oke. Selanjutnya saya akan memberikan judul untuk gambar ini. Caranya juga sama seperti tadi. Kita klik reference, insert caption, lalu kita pilih gambar titik 1. Oke. Karena sebelumnya sudah ada gambar dari PIC yang keempat mengenai hasil responden, jadi di sini tulisannya 1.3. Jadi saya akan memberikan judul screenshot kerja kelompok. Oke, saya akan ubah fontnya menjadi Times New Roman 10 poin, di unitalic, di bold, kemudian di rectangle. Yang ini juga sama, saya akan berikan judul caranya juga sama, kita klik reference, kemudian insert caption. Nah, ini sudah langsung ada, jadi langsung saja kita berikan judulnya screenshot kerja kelompok. Langsung kita klik OK. Kemudian saya juga ganti fontnya jadi Times New Roman 10 poin, di unitalic, di bold, kemudian di rata tengah. Oke, inilah cara-cara tugas dari kelompok 10. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bahan ini bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.